single yang kamu bilang tadi ya. Single tadi itu lagunya yang nyiptain siapa? Kamu ciptain sendiri? Enggak kak, ini dari Sony Music International. Pencipta lagunya namanya Harry Sommerdahl sama Peter White. Oh, orang bule yang nyiptain? Dari Swedia. Oh gitu, luar biasa. Tapi nggak ini sih ya, musiknya kayak soul gitu ya. Musiknya soul R&B gitu ya. Oke. Margaret, aku mau nanya nih sama kamu. Kalau misalnya mendapatkan kesempatan untuk belajar lagu jazz, ya, sama seorang artis penyanyi jazz yang terkenal, gimana perasaannya kira-kira? Kayaknya nggak mungkin deh kak. Masa sih? Kenapa nggak mungkin? Gimana ya, kalau artis jazz kan kayaknya udah high class banget gitu. Kayaknya dia nggak mungkin ngajar vokal. Bukan ngajar, oh gitu ya, kamu bilang nggak mungkin ngajar vokal. Kayaknya. Kalau di Kangenan semuanya mungkin. Hah? Aku punya hadiah nih buat Margaret karena aku juga senang nyanyi dan pengen belajar musik jazz juga. Gimana kalau kita belajar sama-sama? Mau nggak belajar sama-sama? Ya, mau lah. Mau. Emang beneran? Oh beneran, yang kali ini mau pokoknya gitu? top banget pokoknya. Langsung aja yuk kita panggilkan guru special jazz buat kita berdua yang ada di sini. Langsung saja pemirsa di rumah dan juga studio, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Iga Mawarni dan Ermi Kulit. Hidup matiku hanya untukmu. Dan Mbak Ermi Kulit, terima kasih sudah hadir di Rumah Kangenan. Apa kabar Mbak Iga? Baik. Mbak Ermi Kulit luar biasa. Silakan boleh, silakan duduk. Wah tuh tadi kesebut katanya penyanyi favorit aku Mbak Ermi Kulit sudah hadir di sini, luar biasa kan? Pasti Margaret kaget. Kaget ya? Oh bener, nanti kita tanya-tanya. Margaret, kalau bisa dibilang Mbak Ermi Kulit sama Mbak Iga Mawarni adalah dedengkotnya musik jazz. Aku jadi takut kak. Takut tadi aku nyanyi lagu Andaikan Kau Datang Ada jaraknya. Luar biasa. Apa kabar Mbak Ermi Kulit? Kayak musuhan. Baik, sehat. Baik, sehat luar biasa. Mbak Iga, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah datang di Rumah Kangenan sekali lagi. Kangen juga udah lama. Kangen juga sudah lama ya, sudah lama. Kalau ya lagu tadi Kasih Dengar Hati, itu lagunya Mbak Ermi Kulit ya. Kamu umur berapa sekarang? Kira-kira 30-an? Ya. Berarti lagunya itu di kau belum lahir. Yang benar Mbak. 86. Umur berapa? 3 tahun. 3 tahun, 86. Tapi orang banyak nyanyiin lagu itu. Iya kan? Itu legend. Legend. Dan luar biasa. Mbak, gini loh ceritanya, saya sama Margaret ini itu pengen belajar musik jazz. Nyanyi lagu jazz itu seperti apa? Apakah benar kalau kata Margaret sesusah yang dia bayangkan? Improvisasinya susah, larinya ke sana sini susah gitu. Dari Mbak Iga Feelnya juga, aku kalau itu nyanyi jazz kayaknya pengen gitu. Karena banyak nada minornya kan gitu. Sebenarnya jadi, kok ngeliat tadi nyantai-nyantai gitu. Kalau aku kalau bawa jazz pasti sebenarnya kan kalau dari pengalaman yang kita punya ya, dan juga dari akar jazz sendiri, jazz itu justru ekspresi yang lepas sebenarnya. Jadi tergantung interpretasi masing-masing penyanyi atau orang yang mau bernyanyi dengan musik jazz. Karena justru jazz kalau buat saya sih lebih jujur menurut saya ya, karena jazz itu menghargai suara yang jenisnya kayak apapun. Unik kan, nggak ada
trennya gitu tuh nggak ada lah gitu. Jadi setiap pribadi, ini khususnya kalau bicara vokal, setiap pribadi dengan suara yang seperti apapun itu mendapat apresiasi. Tapi memang kemudian setelah interpretasi ya memang harus mengasah skill. Nah skill itu nggak harus berilmu, kami otodidak juga gitu ya. Secara ilmu musik kita nggak yang mumpuni, tapi jam terbang. Ya kalau di jazz itu kan menariknya kita sering ketemu dengan musisi-musisi lain yang kalau sering dengar istilah jamming gitu ya, itu kan men-challenge ya, menantang kita untuk berani berekspresi, terus berani bertoleransi gitu kan, saling menyimak, saling mengisi. Di situ hebatnya musik jazz sebenarnya, memberi kesempatan semua pihak untuk menyampaikan sesuatu, mengekspresikan musiknya, dan masing-masing menghargai. Kadang-kadang kan bisa jazz itu satu lagu bisa dimulai oleh drum duluan, padahal musik-musik lain biasanya melodi dulu dong gitu. Ini bisa drum duluan, bisa bass duluan, habis itu yang lain ngisi gitu. Itu yang selama ini saya lihat, saya alami dan saya nikmatin. Mungkin Mbak Erni punya pendapat lain. Kalau saya sih bilang susah ya susah, dibilang ringan ya ringan, tergantung kita mau milih irama yang mana gitu. Terus kalau saya sesuaikan dengan lagu yang saya suka, irama yang saya suka. Saya lebih suka yang lebih slow. Kalau dibikin yang terlalu cepat, saya nggak cocok dengan karakter saya. Jadi itu pilihan sih, pilihan mau ngambil yang mana, yang swing, terus yang bossas atau yang ballads, tergantung dari kemauan kita gitu. Terus kita mau dengar orang lain yang nyanyi sampai tinggi-tinggi kemana-mana gitu, kita tidak harus seperti itu. Kita harus jadi diri kita semampu kita gitu. Kalau jadi ada yang rata, yang rendah, yang tidak harus yang improvisasi yang melengking kesana kesini. Kadang-kadang memang improvisasi yang seperti itu menjadi jebakan untuk penyanyi itu sendiri ya. Oke sih, ada yang seperti itu, ada yang nyanyinya rata gitu. Astrud nyanyinya rata, tapi kalau yang lain-lain yang udah kemana-mana gitu. Tapi semua saya suka gitu, semua harus kita dengar gitu. Nah tinggal kita pilih yang mana yang akan kita ikutin gitu. Pilihan kita. Iya, nah kalau di Margaret bilang kan, aduh takut belajar musik jazz gitu. Kalau Margaret sendiri punya rasa ketakutan, padahal kalau tadi Mbak Iga bilang juga bahwa sebenarnya semua orang dengan karakter vokalnya masing-masing bisa menyanyikan lagu jazz. Yang penting dia harus jujur begitu Mbak ya, jadi diri sendiri gitu. Jadi kalau misalnya benar nggak Margaret bilang kok takut kayaknya kalau musik jazz tuh kayaknya kelasnya beda gitu. Kesannya menjadi seperti itu, padahal sebenarnya semua orang udah high class banget. Sebenarnya enggak. Kadang aku ketemu musisi jazz tuh kayak langsung minder gitu ya, minder sendiri. Misalnya gitarisnya, sorry. Iya, kalau ngelihat sepertinya bagaimana itu karena memang kalau lihat orang-orang yang memang dunianya di jazz itu memang kepercayaan dirinya tinggi. Kenapa? Karena memang mereka lepas gitu, nggak ada beban, terus memang skillnya terasa. Jadi mereka ketemu dengan siapapun asik gitu. Nah mungkin kalau yang lain misalnya pop atau dangdut atau jenis musik yang lain, mereka biasanya memang terjebak sama lagu. Jadi kalau misalnya ketemu atau mesti main bareng, yang ditanya lagunya apa gitu. Kalau di jazz kadang-kadang kita nggak bicara lagu. Yuk kita main apa? Yuk ballads. Yuk swing, main swing gitu. Kita move semuanya bergerak dengan sentuhan swing gitu. Jadi kadang-kadang kalau denger jazz, kalau lihat live-nya jazz gitu ya, kadang-kadang kalau orang jamming, kita nggak tahu dia nyanyi lagu apa gitu. Memang kita harus menikmati untuk bisa ngerasain yang lagi dimainin ini moodnya lagi kemana gitu. Nah disitulah istimewanya jazz. Makanya sebenarnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan justru karena jangan takut. Karena memang bebas. Cuma memang itu sekali lagi bicara soal jam terbang. Kita harus lebih, kalau memang serius gitu, harus lebih sering lihat pertunjukan live jazz. Karena kalau cuma denger ya kita hanya jadi penikmat. Tapi kalau misalnya kita emang pengen bener-bener suatu kali kita mau main gitu ya,
sering-sering nonton karena kita dapat spiritnya gitu kan, terus kemudian dapat itu tadi dorongan untuk ada keberanian itu tadi setelah ngelihat banyak musisi main. Iya, oke, nanti kita akan ngobrol lebih lanjut lagi, tapi kita saksikan terlebih dahulu pesan-pesan berikut ini. Tetap di Kangenan.